Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini, semoga juga tidak menurunkan rasa semangat kalian untuk tetap belajar. Baik, perkenalkan, nama saya Mulyati, dan di pertemuan kali ini saya akan mengajarkan pembelajaran tentang akuntansi, di mana materi yang saya bawakan di pertemuan kali ini tentang laporan keuangan. Dan saya juga tidak lupa untuk memberitahu kalian tentang tujuan pelajaran yang saya akan bawakan kali ini, yaitu saya harapkan kalian setelah nonton video ini, kalian dapat mendeskripsikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, angka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, kali ini kita langsung saja memasuki materi yang pertama. Di sini ada pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Maka dari itu, laporan ini harus dibuat dengan tepat dan cermat, karena ini berupa laporan, tentu ada penanggung-jawaban yang diserahkan secara mutlak kepada operator keuangan. Dia yang harus memprestasikan laporan yang dibuatnya dengan detail di depan atasan. Biasanya ini dilakukan pada saat evaluasi. Nah, jika melihat dari penjelasan di atas, tentu saja bisa ditarik kesimpulan atau pengertian laporan keuangan, yaitu berkas yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana berkas tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Dan yang kedua, di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Di antaranya yaitu laporan laba rugi. Jenis laporan yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Sebaiknya jika yang lebih besar adalah pengeluaran, tentu perusahaan merugi karena tidak ada profit atau keuntungan yang masuk ke badan usaha. Ini yang dimaksud kerugian usaha. Dan selanjutnya di sini ada laporan arus kas. Jenis laporan yang kedua adalah laporan arus kas. Di dalam laporan ini biasanya berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputaran keuangan sebelumnya. Dan selanjutnya ada juga laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal juga jenis laporan keuangan dari perusahaan. Maka dari itu, operator keuangan harus bisa membuatnya jika tidak ingin dianggap tidak becus kerja oleh pemimpin. Laporan perubahan modal berisi tentang data-data modal perusahaan. Biasanya laporan ini juga dibuat untuk periode tertentu, bisa 6 bulan atau 1 tahun. Karena dalam waktu-waktu tersebut perputaran modal juga berubah-ubah sehingga perlu pencatatan. Dan selanjutnya ada laporan neraca. Laporan perusahaan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca biasanya berisi data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dibandingkan laporan sebelumnya. Bahkan laporan ini juga diinput aktiva, kewajiban, dan modal. Intinya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya.
Dan yang terakhir di sini ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai di angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpanan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Dan yang ketiga di sini ada fungsi laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan adalah untuk mengatur pengelola antara pendapatan dan pengeluaran, untuk meneliti, mengenal untung atau laba, kerugian, modal, dan lain-lain, yang digunakan untuk mengatur keuangan agar teratur penggunaannya. Adapun fungsi lainnya yaitu 1. Menggambarkan kondisi perusahaan. 2. Bahan evaluasi kinerja, perencanaan, dan keputusan. Dan 3. Ada bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Dan 4. Menunjukkan kredibilitas perusahaan. Nah, anak-anak, di sini saya akan memberi latihan soal kepada kalian. Semoga kalian menjawab dengan benar dan teliti ya. Langsung saja saya bacakan soal nomor 1. Itu tempat mencatat perubahan setiap pos laporan keuangan yang setiap saat dapat menunjukkan saldonya disebut A. Rekening, B. Buku besar, C. Transaksi, D. Persamaan akuntansi. Nomor 2. Pihak-pihak mana sajakah yang perlu mengetahui tentang laporan keuangan? A. Investor, kreditur, manajemen, satpam. B. Kreditur, guru, manajemen, pemerintah. C. Pemerintah, manajemen, investor, kreditur. D. Manajemen, guru, dokter, dan kreditur. Nomor 3. Dalam dunia usaha neraca merupakan laporan sistematis mengenai A. Modal pemilik dan pendapatan bersih selama periode tertentu, dan B. Harta yang dimiliki perusahaan dan kewajiban kreditur dalam periode tertentu. C. Harta perusahaan dan modal pemilik pada rentang waktu tertentu. D. Harta, utang, dan modal perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Nomor 4 adalah yang dimaksud dengan transaksi keuangan perusahaan adalah A. Kejadian-kejadian yang mengakibatkan perubahan terhadap modal perusahaan. B. Beberapa kejadian serta keadaan yang mengakibatkan perubahan harta, hutang, dan modal perusahaan. C. Semua kejadian yang telah terjadi di perusahaan. D. Kejadian yang berhubungan langsung dengan pihak lain. Nomor 5. Berbicara mengenai konversi pencatatan rekening, kredit dan debit, berarti A. Bertambah dan berkurang, B. Kekayaan dan hutang, C. Aktiva dan pasiva, D. Sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Soal 2. Henry Manola, seorang lulusan Fakultas Hukum, memulai membuka praktik sebagai penasihat hukum di kotanya. Setelah membuka praktiknya, ia telah melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. 1. Menyimpan uang 5.500.000 dalam rekening bank dan menginvestasikan 500.000 untuk usahanya. 2. Membeli peralatan kantor seharga 1.200.000. Nomor 3. Membayar sewa kantor untuk 1 bulan 400.000. Nomor 4. Pembelian perlengkapan kantor 300.000 untuk persediaan. Nomor 5. Menyelesaikan kontrak kerjanya untuk ia bayar 1.500.000. Nomor 6. Membayar gaji sekretaris 300.000. 7. Menagih klien atas jasa yang sudah diberikan senilai 200.000. 8. Mengambil tunai dari kas sebesar 600.000 untuk keperluan pribadinya. Di sini diminta catatlah transaksi-transaksi tersebut dalam suatu persamaan akuntansi dengan menggunakan judul perkiraan ini: kas, piutang, usaha, perlengkapan kantor, peralatan kantor, perpustakaan, utang usaha, modal Henry Manola. Baiklah anak-anak, tibanya kita di penghujung materi. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, saya berharap kalian dapat menyimpulkan bahwa akuntansi sangat penting baik di perusahaan
dan banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan dengan akuntansi. Selain itu, laporan keuangan dapat sangat penting juga untuk di perusahaan karena berisi pencatatan keuangan dari suatu perusahaan tersebut. Dan saran saya, di siklus akuntansi dijalankan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan pada pencatatan yang dapat membuat kerugian perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.